Yo halo para penonton YouTube yang sudah 2 jam lebih nonton gak berhenti-berhenti. Gimana kabar kuota kalian? Aman? Atau karena pakai wifi tetangga jadi aman? Hehe. Film yang akan menceritakan kali ini berjudul 21 yang diangkat dari kisah nyata di mana menceritakan sekelompok mahasiswa dan mantan mahasiswa MIT, Harvard University dan sejumlah universitas ternama lain yang menggunakan strategi khusus untuk memenangkan permainan kartu blackjack di berbagai kasino. Asli ini keren abis pokoknya. Mimin gak mau berlama-lama di awal, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pemuda bernama Ben yang menyamar menjadi pria dewasa di sebuah kasino. Ia berhasil menang beberapa kali pada malam itu dan selalu meneriakkan "Winner Winner Chicken Dinner" sebagai slogan kemenangan. Dan film 21 atau 21 pun dimulai. Scene berpindah ke MIT di mana Ben sedang membicarakan beasiswa Robinson bersama rektor. Ia sangat membutuhkan beasiswa itu untuk dapat berkuliah di kampus kedokteran Harvard. Namun, rektor lebih mementingkan faktor X dalam cerita kehidupan dibanding nilai dan juga prestasi. Ben pun terdiam karena ia bingung apa yang harus ia ceritakan. Ben sebenarnya sudah diterima di kampus kedokteran Harvard, namun keadaan ekonominya tidak mendukung sehingga hanya beasiswa yang bisa membantunya. Scene berpindah ke ruang belajar, di mana pelajaran matematika sedang berlangsung. Profesor Mikey Rosa yang sedang mengajar tertarik dengan kecerdasan Ben. Malam harinya, saat sedang mencoba menulis pengalaman hidup untuk mengajukan beasiswa Robinson di sekolah, seorang pelajar bernama Fisher menghampiri dan menyuruh Ben mengikutinya. Ben dibawa ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada beberapa pelajar lain yang bernama Kiana, Choi dan juga Jill, pelajar yang ditaksir Ben, dan juga Profesor Mikey. Ben bingung dan ia mengira ada yang salah dengan nilai matematikanya. Namun Profesor Mikey malah mengajarkan permainan blackjack dengan perhitungan peluang dan juga statistik. Ia berharap Ben mau bergabung dengan tim penjudi beranggotakan pelajar-pelajar cerdas itu untuk mendapat banyak uang. Kita sebut saja tim blackjack. Ben pun menolak karena ia baru dipromosikan di tempat kerjanya saat ini dan ia sedang menyiapkan diri untuk kompetisi ilmiah. Ben, I hope this little conversation we just had will remain private. No. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, Ben terkejut melihat kehadiran Jill di tempat kerjanya. Jill datang melihat-lihat dasi, lalu memakaikannya pada Ben. Ben pun menjadi sangat gugup, namun ternyata Jill merayunya untuk mau bergabung dengan tim blackjack yang dibentuk Profesor Mikey. Ben pun masih tetap menolak. Scene kemudian berpindah ke ruangan di mana Profesor Mikey dan tim blackjack sedang berlatih menghitung kartu. Tiba-tiba Ben muncul dan bergabung dengan tim blackjack. Ia kemudian terus berlatih menghafal kartu dan memperkuat kembali ilmu matematika dasar. Ben juga diajarkan bahasa yang dibuat oleh timnya. Huruf adalah angka dan angka adalah huruf. Sehingga berdasarkan bahasa yang mereka buat, mereka dapat membentuk sebuah kalimat untuk mengisyaratkan kartu apa saja yang mereka pegang. Ben berkata pada Mikey bahwa ia bergabung hanya sampai biaya kuliahnya tercukupi dan setelah itu ia akan keluar. Tim blackjack kemudian berkumpul di sebuah kedai. Choi menjelaskan cara kerja tim mereka yang terbagi menjadi 2 jenis pemain, yaitu penanda dan pemain besar. Penanda hanya duduk di beberapa meja blackjack dan mereka memasang taruhan terkecil. Tidak pernah merubah nilai taruhannya sambil terus menghitung kartu sampai tumpukannya memanas. Kemudian penanda tersebut memberi isyarat pada pemain besar. Setelah pemain besar menerima isyarat tersebut, ia akan memasang taruhan besar dan tetap menjaga hitungannya. Namun jika hitungannya buyar, maka penanda harus memberi isyarat untuk segera keluar dengan menyibabkan rambut. Keesokan harinya, Ben mulai menjalani uji coba untuk mengetes kemampuan blackjacknya. Henry, did I tell you I read about this place in a magazine? Di
Di tengah permainan, seseorang tiba-tiba membungkus kepalanya. Ben pun dibawa ke ruangan lain dan ditanya berapa hitungannya. Setelah ia menjawab, pembungkus kepalanya dibuka dan di hadapannya sudah ada Profesor Mikey dan tim Blackjack yang tertawa melihatnya. Ben kini telah resmi menjadi anggota Blackjack. To count under pressure. Welcome to the team. Setelah itu, mereka berjalan-jalan keluar dan Mikey memberitahu bahwa Jimmy dan Fisher selalu menjadi pemain besar. Mikey meminta Ben untuk menggantikan posisi Jimmy. Scene kemudian berpindah ke toilet bandara. Fisher memaksa Ben untuk menyembunyikan beberapa gepok uang dalam celananya agar tidak terdeteksi mesin scan. Ben pun berhasil melewati pemeriksaan keamanan dan kini ia dan tim Blackjack terbang ke Las Vegas. Nice going, Campbell. Sesampainya di Las Vegas, Profesor Mikey sudah menyiapkan identitas baru untuk mereka lalu memperingatkan Ben untuk memesan air tonik campur jeruk nipis lalu bertingkah sedikit mabuk saat akan berjudi karena CCTV terpasang di seluruh penjuru kasino dan Ben harus berpura-pura tidak mengenal rekannya satu sama lain. Moto mereka adalah jangan sampai ketahuan menghitung. Permainan mereka pun dimulai. Ben mulai berkeliling melihat rekannya yang sudah menyamar dengan penampilan baru, lalu memasang taruhan di sebuah meja kasino. Saat Kiana melipat tangannya di belakang yang berarti meja sudah memanas, Ben pun memasang taruhan. Kiana mengatakan kalimat yang mengandung kata manis artinya hitungan kartu plus 16 dan Ben pun berfokus pada hitungannya. 5. That counts 16. Blackjack. Ia berhasil memenangkan beberapa pertandingan dan mendapat lebih banyak uang dibandingkan Fisher. Mereka terus bermain hingga beberapa hari, kemudian pulang ke Boston untuk kembali bersekolah. Sesampainya di rumah, ibu Ben memberinya selembar cek untuk membantu biaya kuliahnya nanti di kedokteran. Ben pun menolak pemberian ibunya dan berbohong bahwa ia telah menerima beasiswa Robinson. Ibunya sangat senang dan memeluk Ben dengan sangat erat. Ben pun mengembalikan cek itu pada ibunya dan di dalam kamar, Ben mencatat pendapatannya dari berjudi, kemudian menyembunyikan catatan dan uang hasil judi ke plafon kamar. Scene pun berpindah di mana Ben dan dua sahabatnya pergi ke sebuah bar. Ben mendekati Jill dan menyapanya. Dua sahabat Ben tercengang karena Ben sebelumnya anak yang pendiam dan tidak pernah berani mendekati Jill meskipun ia menyukainya sejak lama. Ben dan Jill pulang bersama dan di dalam kereta mereka berbincang. Ben penasaran apa yang membuat Jill membujuknya bergabung dalam tim. Apa karena Mikey menyuruhnya atau alasan lain? Jill berkata ia selalu memperhatikan presentasi Ben di kelas dan ia kagum pada Ben karena Ben sangatlah cerdas. Itulah alasan Jill sangat ingin Ben bergabung dengan timnya. Terlihat Ben ingin mencium Jill namun sayangnya Jill menolak. Walaupun tidak marah, Jill memperingatkan bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas rekan kerja. Hari-hari terus berlalu, Ben sudah mengumpulkan uang sebanyak $100.000. Tinggal $200.000 lagi, ia akan mencapai targetnya dan berhenti berjudi. Ben kini sudah ahli dalam menghitung kartu dan tahu kapan menyudahi permainan. Di Boston, Ben hanyalah pelajar biasa, tapi saat berada di Vegas, ia bisa menjadi siapapun yang ia mau. Di Boston, mereka punya rahasia, namun di Vegas, mereka punya kehidupan. Dan Ben sangat menikmati kehidupannya saat ini. Tanpa sadar, seorang pengawas keamanan di kasino bernama Cole sedang mencurigainya. Scene lalu berpindah ke Boston. Sahabat Ben menjadi kecewa karena kini Ben terkesan menjauh dan menyembunyikan sesuatu. Ben pun berhenti dari pekerjaannya di toko secara tiba-tiba padahal ia butuh uang untuk kuliah di Harvard. Hal inilah yang membuat sahabatnya menjadi curiga. Ben terus membuat alasan dan juga menghindar. Ben yang semula anak baik-baik, kini menjadi anak yang bergaya, sering main ke bar dan ia juga makin dekat dengan Jill. Hingga di suatu malam, Jill pun menciumnya. Scene kembali berpindah ke kasino, di mana Kiana memberi kode dan Ben pun langsung duduk. Namun di luar rencana, Fisher juga ikut bermain. Tanpa sadar, Cole sedang mengawasi mereka dari kamera CCTV. Cole pun memperhatikan interaksi antara Ben dan juga Kiana dan ia menyadari bahasa tubuh yang mereka buat.
Sementara itu, Fisher terus melontarkan sindiran pada Ben. Saat Kiana menyuruhnya pergi, Fisher menumpahkan minumannya pada wanita lain di meja kasino itu hingga terjadilah keributan. Pasangan dari wanita itu menembakkan pistolnya meski tidak mengenai Fisher. Hal ini membuat semua pengunjung berlarian. Beruntung, Ben bisa menyelamatkan chipnya dan segera pergi. Ben kemudian berkumpul dengan tim dan ia sangat marah dengan kelakuan Fisher. Mikey akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Fisher dari tim, tidak peduli apapun alasannya. Selanjutnya, Mikey memberitakan untuk segera menguangkan chip mereka kurang dari 24 jam karena jika ada keributan, biasanya kasino akan mengganti chip mereka. Ben mengusulkan untuk menyuruh para penari untuk membantu dan Mikey tersenyum karena para penari akhirnya mau untuk menguangkan chip mereka. Mikey menganggap Ben adalah orang yang jenius. Mereka kembali bersenang-senang di bar dan Jill mengajak Ben untuk menemaninya di hotel. Scene lalu berpindah ke kamar asrama Ben. Di dalam plafon kamarnya kini menjadi tempat tumpukan uang. Ben pun langsung menemui dua sahabatnya untuk uji coba hasil penelitian mereka untuk kompetisi ilmiah. Namun Ben membawakan alat yang salah dan butuh waktu sekitar 21 hari untuk mendapatkan alat yang baru. Mereka pun terlanjur kecewa hingga memutuskan untuk melanjutkan penelitian mereka tanpa Ben karena merasa hati Ben sudah tidak berada di sana. Ben menjadi kesal dan ia berkata sebenarnya ia juga sudah tidak peduli. Scene kemudian berpindah ke kasino. Ben terus melanjutkan perjudian hingga Kiana menyebabkan rambut yang artinya mereka harus keluar. Namun Ben malah menaikkan jumlah taruhannya. Jill langsung menghampiri Ben untuk mencegah, tapi Ben tidak menghiraukannya dan ia pun rugi besar malam itu. Mikey sangat marah walau uang yang dihilangkan Ben tidak sebanding dengan yang sudah ia hasilkan. Ben mengutarakan kekesalannya selama ini bahwa ia dan tim menanggung resiko besar sementara Mikey hanya terima beres. Mikey meninggalkan mereka dan memperingatkan Ben untuk mengganti uang kerugian itu. Setelah Mikey pergi, Ben meyakinkan timnya untuk lepas dari Mikey karena selama ini Mikey mendapat bagian 50%, padahal ia tidak melakukan apa-apa, sementara 50% sisanya dibagi untuk tim. Choi, Kiana, dan Jill pun setuju untuk tidak bersama Mikey lagi. Permainan mereka kembali berlanjut. Ternyata Mikey sedang mengawasi diam-diam dan menelpon bagian keamanan. Cole dan tim keamanan menghampiri Ben dan ternyata Cole juga ahli menghitung kartu. Jill dan Kiana langsung bergegas pergi sementara Ben dibawa ke sebuah ruangan lalu dipukul berkali-kali. Cole mengancam Ben jika Ben kembali ke Vegas, ia akan membunuhnya. Cole juga menceritakan bahwa ia dulu sering mengejar Mikey dan mungkin inilah sebabnya kenapa Mikey selama ini hanya mengandalkan tim sementara ia hanya mengawasi. Ben pun keluar dari tempat kasino dengan wajah berdarah-darah. Ia kemudian kembali ke Boston. Di depan kamar asrama, ia menemukan sebuah surat yang ditujukan padanya. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa Ben terancam akan di-DO karena banyak nilai yang kosong. Setelah masuk ke dalam kamar, ia terkejut melihat kamarnya berantakan serta uang yang sudah ia kumpulkan selama ini sudah lenyap tidak bersisa. Scene kemudian berpindah ke ruang kelas. Ben menyindir Mikey yang memanfaatkan hasil kerja keras murid-muridnya, namun disindir balik oleh Mikey bahwa murid-muridnya lah yang mencari masalah. Kini Ben mengayuh sepedanya ke rumah Jill dan ia menceritakan Mikey sudah mengambil segalanya darinya, baik itu uang yang ia kumpulkan, kesempatannya untuk kuliah di Harvard, bahkan ia belum tentu bisa lulus dari MIT. Ben meminta Jill untuk membantunya bermain lagi. Sementara itu, dua sahabat Ben memenangkan kompetisi ilmiah dan mereka menerima hadiah yang disaksikan oleh Ben. Ben akhirnya menceritakan kehidupannya beberapa waktu ini pada sahabatnya Miles. Mereka akhirnya kembali berbaikan. Ben kemudian mendatangi Mikey dan ia berkata ia menyesal atas perbuatannya kemarin dan ingin kembali membentuk tim yang dikepalai oleh Mikey. Ben kemudian meminta Mikey untuk menjadi pemain besar untuk menggantikan Fisher dan Mikey menerimanya kembali. Scene kembali berpindah ke Vegas. Tim dan Mikey kembali bermain namun kini penampilan mereka benar-benar berubah. Hal ini seperti yang ditampilkan di scene awal film. Ben memenangkan permainan berkali-kali dan selalu meneriakan winner winner chicken dinner. Winner, winner, chicken dinner. There it is. God, I love this town. Oh, such a shame!
Hingga akhirnya Jill menyibakkan rambut dan Cole bersama timnya datang. Mereka masukkan Chip ke dalam tas dengan panik, namun Cole dan kawan-kawan mengejar mereka. Mereka memutuskan untuk berpencar, namun Mikey meminta Ben menyerahkan Chip padanya dan bertemu di bar seperti biasa. Ben kemudian berlari bersama Jill, sementara Mikey berlari ke arah berlawanan. Mikey masuk ke dalam taksi dan ia minta diantarkan ke bandara sambil membuka topi dan jenggot palsunya. Saat membuka tas berisi chip, ternyata itu bukan chip kasino, melainkan coklat keping berbentuk chip. Scene lalu mundur ke waktu di mana Ben sedang dipukuli oleh Cole. Cole membuat kesepakatan dengan Ben dan ia akan memberi 1 malam terakhir untuk Ben bermain. Hasil dari permainan itu boleh ia ambil semuanya, namun ia harus bisa membuat Mikey tertangkap oleh Cole. Karena Mikey sudah mengambil uang yang dikumpulkan Ben selama ini, Ben dan Jill pun menukar kantong chip dengan kantong berisi coklat keping. Scene lalu berpindah ke sebuah jalan di mana Ben dan Jill bertemu dengan Cole dan Cole berjanji akan mengurus soal nilainya agar Ben bisa lulus. Namun ia meminta Ben meninggalkan tasnya. Cole percaya bahwa Ben akan berhasil karena Ben adalah orang yang sangat pintar. Cole juga mengancamnya dengan pistol dan Ben pun dengan terpaksa menyerahkan tasnya yang berisi chip, tapi setelah berbalik ia malah tersenyum dan melempar tasnya yang lain. Sementara itu, Mikey sudah terikat di dalam sebuah ruangan dan Cole datang menghampirinya. Di sisi lain, Ben dan Jill kembali ke dalam kasino. Kini dua sahabatnya juga bergabung dalam tim. Ben akhirnya menceritakan kebohongannya selama ini pada ibunya, namun ibunya sama sekali tidak marah. Scene lalu berpindah ke ruang rektor di MIT. Ben menceritakan semua perjalanan hidupnya selama ia berjudi di Vegas sebagai pengalaman hidup untuk mengajukan beasiswa Robinson. Dan rektor pun menjadi tercengang. Dan film 21 pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian ketikkan komentar kalian di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, sampai habis lebih tepatnya. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan tidak ada nyali, tidak ada cerita. Dadah.